Mari kita berkaca dalam sejarah ya. Tahun 1811 di Inggris, ketika ditemukannya mesin tekstil, apa yang terjadi? Para skilled worker-nya ya, para pekerja kasarnya yang mereka merasa berskill itu, mereka ngamuk ya. 1811 mereka banting-banting semua mesin tekstil itu, mereka demo besar-besaran. Namun lihat, apakah mesin jahit punah? Tambah canggih, bukan? Sekarang banyak yang bahkan pabrik-pabrik yang di sini itu tidak bisa bersaing dengan manufakturing canggih di Cina. Jadi mereka tidak bisa bersaing dengan impor dan banyak sekali lapangan pekerjaan yang hilang. Selama 200 tahun itu cuma akan jadi makin canggih. Ada hasil nggak orang-orang goblok itu demo waktu itu? Tidak ada. Teknofobia itu tidak akan pernah berhasil. Karena teknologi akan makan kalian semua. Software dan code itu akan makan kalian semua. Awal 1900, ketika kereta kuda digantikan dengan mobil, lu kira nggak ada yang protes? Orang yang ngurusin stable kudanya, peternak-peternak kudanya, yang kerja di sana di peternakannya, yang belajar cara ngatur kuda, bawa orang. Mereka protes apa? Oh, mobil berisik, mobil bahaya, tabrakan lu bisa mati. Mereka protes besar-besaran, tapi hasilnya apa? Masih ada kuda di jalan? Tidak, ini akan sama seperti ilustrator yang bacot itu nanti. Mereka tuh tukang bikin kuda, ya, tukang peternak kuda. Mereka tidak akan ada lagi nanti. Ada, tapi buat kuda yang lomba lari ya. Mungkin ada beberapa yang sangat-sangat jago, top 10 gitu. Tapi mayoritas yang cupu-cupu. Seperti kalian yang nonton ini, mungkin ilustrator yang nonton ini, kalian akan digantiin. Printing press abad ke-15. Ketika ditemukan printing press, itu adalah revolusi distribusi informasi. Yang marah siapa? Banyak sekali orang. Yang tulis-tulis di zaman dulu ada pekerjaan untuk ngopi buku, ya. Jadi buku itu dikopi pakai tangan. Manuskrip, ya, itu dikopi pakai tangan. Yang marah siapa? Gereja. Jadi kalau lu belajar sejarahnya printing press, yang pertama marah adalah gereja. Mereka ngerasa mereka akan kehilangan kekuasaannya ketika informasi itu bisa disebarkan lewat printing press. Karena mereka tidak bisa cuci lagi otak-otaknya. Sekarang kita lihat, apakah gereja itu punya kekuatan yang sama seperti abad 15 dan sekarang? Jawabannya tidak. Apakah ada hasilnya yang protes-protes itu? Jawabannya tidak. Teknologi itu tidak nunggu lu, teknologi itu tidak nunggu lu mau gitu lu pakai atau dia peduli sama lu demo, enggak. Ini enggak baru-baru aja, ini baru ada sesuatu yang bisa menggantikan manusia yang membuat yang namanya seni. Mau influencer-influencer bodoh ini yang enggak belajar sejarah ini komplain, enggak masalah. Karena opini mereka dalam 50 tahun lagi itu tidak akan ada. Seperti orang-orang yang protes kuda tahun 1900, 1811, abad ke-15. Ini akan dilupakan, orang-orang bodoh seperti ini akan dilupakan dalam sejarah dan ditertawakan dalam 100 tahun lagi. Nanti akan ada orang yang bikin video seperti ini udah di metaverse tuh, ketawain orang-orang kayak gitu. Tapi lu kira itu seni itu baru sekarang terdisrupsi? Tahun 1990, ada band besar sekali namanya Metallica. Ketika Napster keluar, apa yang mereka lakukan? Berteriak, ya kan? Beli fisik dong, mereka berteriak, mereka pakai fansnya untuk dorong mundur. Ketika MP3 dikeluarin. Hasilnya apa? Semua musik sekarang streaming, ya. Mereka harus menghamba ke Apple Music dan Spotify. Bukan record labelnya lagi mereka menghamba. Mereka itu push, distribusi ayo tradisional. Tapi apakah berfungsi? Apakah sekarang orang masih putar CD kah? Karena demonya Metallica? Nobody gives a fuck. Dia bahkan siapa sekarang? Orang yang mau dengar lagunya sekarang itu denger dari streaming. Dibuka di YouTube. Ya. Kita mundur ke yang baru-baru. 2010, supir taksi. Supir taksi itu demo satu dunia ketika Uber itu keluar. Mereka nggak mau adanya Uber. Itu macam-macam, ada lawsuit dilempar. Nanti bakal sama nih, ilustrator Miyazaki mungkin lempar lawsuit ke ChatGPT segala macam. Itu dilempar lawsuit, lobbying partinya dorong ke US karena perusahaan taksi perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan konglomerat. Ini nggak cuma di US, di seluruh dunia. Dan hasilnya apa? Nol besar. Dulu di Indo juga sama, ojek pangkalan berantem sama ojol. Sekarang coba mana ojek pangkalan? Berani nggak berantem sama ojol sekarang?